Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, terakhir kita sampai di ayat yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang masih ingat, Bu? Berapa macam bentuk ibadah itu? Tuh, gimana? 2 atau 3? Atau 4? Berarti nggak ngomong kita. Ibadah hati, ibadah fisik. Berarti kita nggak ngomong setiap hari. Ini tingkatan ibadah yang pertama, kita harapkan imbalan. Itu hanya beli, Allah berikan. Yang kedua, untuk mendapatkan dari ibadah. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu Minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman. Jadi qiyamul lail itu apa namanya? Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan itu dengan qiyamul lail. Ini yang kedua. Selanjutnya untuk bentuk penghambaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tingkatan yang paling top begitu. Kita masih pada posisi yang pertama itu enggak masalah. Dan itu sah dalam agama ini. Gitu. Sebagaimana ibu sedekah biar dimudahkan, sedekah biar dapat, ini nggak masalah. Itu sah dalam agama ini. Karena memang apa namanya konsepnya seperti itu. Allah membeli, berarti ketika terjadi jual beli itu ada apa? Transaksi. Iya, pasti transaksi. Ada timbal balik. Ada yang beli dikasih barang, artinya kita memberi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita. Itu nggak masalah. Yang kedua juga sah, gitu. Artinya diperbolehkan kita beribadah untuk mendapatkan kemuliaan, itu sah. Yang ketiga ini memang tingkatan yang paling tinggi, itu yang memang bentuknya adalah bukan mengharapkan pahala, bukan mengharapkan kemuliaan, tapi dia memang mengekspresikan dirinya sebagai hamba. Gitu. Jadi kalau fungsinya saya adalah sebagai hamba, maka saya harus mengabdi kepada Tuhan saya. Gitu. Jadi ini yang posisi paling tinggi. Begitu juga kalau menurut Imam Ghazali, tingkatan puasa itu ada yang disebut dengan awam, ada dengan khos, lalu ada nanti khawasul khawas. Awam itu kita puasa hanya nggak makan nggak minum, gitu. Ya tapi gunjing jalan, nah itu artinya dia hanya nggak makan nggak minum. Kira-kira puasanya sah nggak? Sah. Kenapa? Karena nggak makan nggak minum, tapi nggak tahu juga. Kita dapat nggak? Kayak kita Tuhan aja. Ini ya kita nggak itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan lebih tinggi dia apa namanya puasanya itu tidak hanya nahan lapar minum, tapi dia mencoba untuk menahan semua hal-hal yang itu mengurangi kebaikan puasa.
Nah, yang ketiga, dia puasanya bukan karena ini. Puasanya kenapa? Karena Allah yang perintah. Kalau yang perintah ya saya sebagai Tuhan, sebagai makhluk, sebagai hambanya saya laksanakan. Sebagaimana ibu-ibu itu taat ketika diperintah oleh gurunya. Pernah bertanya ketika sekolah dulu, anak-anak kerjakan PR halaman sekian. Pernah ditanya nggak? Kenapa halaman sekian, Bu? Nah, yang ada lempar tuh, Pak. Nah, ya kan? Iya, seperti. Nah, itulah ketaatan. Itu kita ketaat kepada guru, pada manusia. Kita nggak pernah bertanya sebagainya. Nah, tapi kita tetap melakukan dan sebagainya. Kenapa? Karena kita memahami fungsi kita sebagai murid. Maka kalau kita memahami fungsi kita sebagai hamba, itu kita akan naik kelas. Yang tadinya kita niat supaya kita melakukan ibadah karena mendapatkan pahala, naik kelas tuh, dapatkan kemuliaan. Lalu naik kelas lagi. Jadi apapun yang saya lakukan, kamu nggak mau nerima, kamu terima, kamu cuci maki dan sebagainya, saya nggak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya melakukan kebaikan, kamu nggak terima, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah melakukan kebaikan. Urusan saya, Allah perintah, wahai orang yang beriman, berbuat baiklah kamu. Karena saya sebagai orang beriman, maka saya berbuat baik. Anda mau caci maki saya, Anda nanti bilang saya ada niatan dan sebagainya, itu bukan urusan Anda. Gitu. Nah, ini tingkatan yang paling top. Gitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat dan para pengikut nabi. Gitu. Ya. Nabi Muhammad ya, ketika melakukan dakwah dan sebagainya, ya, apa yang beliau perhatikan? Yang beliau perhatikan adalah beliau melakukan fungsinya sebagai nabi dan rasul. Ketika ada orang yang mencaci maki, lempar kotoran dan sebagainya, beliau nggak peduli, karena fungsi saya sebagai nabi dan rasul, saya harus menyampaikan yang diamanahkan oleh Tuhan kepada saya. Ketika ada orang yang melempar kotoran dan sebagainya, itu bukan urusan saya, itu urusan dia dengan Tuhan. Maka ketika ada yang melempar kotoran kepada Nabi Muhammad SAW, yang turun tangan siapa, Pak? Yang turun tangan malaikat. Gitu. Langsung turun, Muhammad kamu mau apa? Gitu. Kata Nabi Muhammad, enggak, saya enggak mau apa-apa. Mau saya timpahkan itu gunung kepada mereka? Jangan. Gitu. Mau apa lagi? Enggak. Karena Nabi Muhammad memahami fungsi sebagai nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu fungsinya bukan untuk menghancurkan umat manusia. Gitu. Jadi begitu juga kita yang memahami fungsi kita sebagai hamba, sebagai makhluk, sebagai apa lagi itu namanya, yang diciptakan. Fungsi kita juga bukan untuk menghancurkan manusia. Gitu. Jadi kalau kita melenceng dari fungsi kita sebagai hamba, itu akan lahir keburukan-keburukan itu. Karena kita tidak memahami fungsi kita sebagai manusia. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah ketika kita memahami fungsi kita sebagai hamba. Maka semua aktivitas kita itu bentuknya nanti adalah ibadah, bukan apa-apa. Dan itulah tingkatan yang paling tinggi. Makanya nanti ada kedudukan ibadah. Kedudukan ibadah itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk ke sini, ya, ibadah itu kalau orang yang tahu nikmatnya ibadah, maka dia akan sangat susah untuk melepaskannya. Atau gini gampang ya Bapak Ibu, kita nih kadang-kadang kan manusia ya, manusia itu biasa kalau misalnya males itu biasa. Jadi iman lagi naik, semangat, iman lagi di tengah-tengah kendor, dan itu suatu hal yang lumrah, itu biasa. Ya. Yang menjadi tidak biasa adalah ketika kita sangat malas untuk melakukan kewajiban. Itu yang sangat tidak biasa. Untuk melakukan kewajiban aja sudah berat, itu berarti ada tanda tanya tuh. Nah, itu. Maka untuk memahami mudah dan menjadi jalan untuk kita supaya bagaimana kita ini bisa melakukan ibadah dengan
mudah dan tidak merasa berat, maka kita harus memahami ibadah itu adalah amanah. Kalau amanah itu hukumnya apa, Bu? Pak? Amanah hukumnya apa? Amanah hukumnya wajib untuk ditunaikan. Nah, itu. Jadi kalau kita memahami ibadah itu adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita akan mempunyai tanggung jawab untuk melakukannya. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan engkau wahai manusia dan jin, fungsinya satu. Jadi Allah menciptakan manusia itu diberi amanah hanya satu, yaitu untuk beribadah. Nah, nanti konsep ibadah itulah yang macam-macam. Ibu-ibu datang ke sini ibadah. Ibu-ibu menyingkirkan kulit pisang dari jalanan, itu ibadah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak memberikan pakaian untuk anak, istri dan sebagainya, ibadah. Itu. Tapi satu yang Allah pinta kepada kita itu hanya ibadah. Maka ibadah itu adalah amanah. Dan orang yang baik itu adalah orang yang dia menjalankan amanahnya. Nah, salah satu tanda orang yang munafik apa? Apa? Dipercaya? Hianat. Diberi amanah, hianat. Itu. Ya. Makanya kita kadang-kadang tanpa merasa kita itu mengkhianati amanah yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita ibadah. Itu. Jadi karena ibadah ini adalah amanah, maka dia harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ini ada A'rab. A'rab itu orang Arab Baduy, Pak. Ya. Dia datang ke masjid untuk sholat. Datang ke masjid untuk sholat itu kalau sekarang mungkin bawa motor. Kalau dulu pakai onta atau kuda. Dia datang ke masjid, ontanya itu enggak diikat. Datang ke masjid, dia langsung sholat. Ini sahabat yang lihat orang yang lihat A'rab ini, orang Arab Baduy ini terheran-heran. Ada orang datang ke masjid, dia sholat tapi ontanya nggak diikat, gitu. Pasti hilang, gitu. Akhirnya dia sholat dengan khusyuk, dia berdoa, lalu ditanya, "Wahai Arab, kamu sholat datang, tapi kamu nggak mengikat ontamu hilang." Yang membuat sahabat terheran-heran lagi, dia bilang seperti ini. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Addaitu amanataka." Wahai Tuhanku, aku telah menunaikan amanatmu kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah. Maka karena aku telah menunaikan amanatmu kepadaku, engkau punya tanggungan, yaitu menunaikan amanahku yang ada pada dirimu, yaitu menjaga ontanya. Yang terjadi apa? Setelah dia berdoa seperti itu, ada orang datang, tangannya sudah terpotong karena dia mencuri onta tersebut. Nah, itu artinya apa? Orang yang benar-benar melaksanakan amanat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga. Dan itulah hadis Nabi kita Muhammad SAW, ihfazillah yahfazuka. Jaga amanat Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga kita. Itu. Nah, ihfazillah tajid tujahaka. Jaga Allah, maka kamu akan dapatkan Allah tuh di hadapanmu. Artinya apa? Allah tidak ada di hadapan kita, Pak. Tetapi Allah adalah zat yang pertama kali akan melindungi dan lain sebagainya. Itu. Nah, maka ketika kita memahami ibadah itu adalah sebuah amanah, itu mudah-mudahan tidak membuat berat kita untuk melakukan
paling tidak hal yang wajib saja. Itu hal yang wajib 5 waktu. Ibu-ibu bapak tidak meninggalkan, lalu memberi pesan kepada anak-anaknya supaya jangan meninggalkan 5 waktu, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Kenapa? Karena saat ini anak-anak kita itu tidak seperti ibu-ibu dan bapak-bapak dulu yang ketika diperintah ke masjid, datang ke masjid karena ada teman dan sebagainya. Sekarang tidak. Mau dipukulin gimana juga belum tentu mau, Pak. Gitu. Mungkin ibu-ibu bapak-bapak dulu ketika disuruh ke masjid dilempar sapu juga masuk masjid. Gitu. Ya. Sekarang dilempar balik. Gitu. Gitu. Iya. Artinya apa? Maka ketika saat ini anak-anak kita itu masih bisa menjaga sholat 5 waktunya, maka itu adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Itu karena dia berarti sudah mempunyai ikatan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita pahami. Jangan minta mereka untuk sholat duha. Jangan. Sholat kamu harus qiyamul lail. Susah, Ibu. Gitu. Yang penting mereka sholat 5 waktu tidak lepas, itu sudah prestasi yang sangat luar biasa. Karena ada A'rabi juga datang kepada Muhammad SAW. Ya Muhammad, dibilang, ya Muhammad, wahai Muhammad, dullani alal Islam, tunjukkan apa itu Islam. Nabi Muhammad bilang, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Lalu apa lagi? Antuqima sholah, kamu sholat. Lalu apa lagi? Antasuma Ramadan, kamu puasa Ramadan. Lalu apa lagi? Lalu Watu adiz zakah, kamu mengeluarkan zakat. Lalu apa lagi? Watahujjal bait, lalu kamu haji. Udah itu aja kata. Ini Arab yang nanya. Itu aja, nggak ada yang lain? Nggak ada, itu aja Islam. Kalau begitu, saya tidak akan menambahkan kecuali hanya itu saja. Apa Nabi Muhammad SAW bilang? Orang ini akan masuk surga in sodaqoh, kalau dia jujur. Artinya Nabi Muhammad itu dulu ketika ada orang Arab Badu datang nanya tentang Islam, Nabi Muhammad nggak bilang kamu harus sholat duha, kamu harus, enggak. Nabi Muhammad bilang kamu sholat 5 waktu, kamu puasa 1 tahun sekali, kamu haji kalau mampu, kamu zakat kalau masuk orang-orang yang harus wajib zakat. Selebihnya apa? Selebihnya kalau kamu ingin menambahkan, bebas. Itu. Ini yang harus kita pahami, gitu. Jadi ibadah itu yang paling utama adalah keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya yang paling bagus itu memang hanya lewat sholat, tidak ada lain, gitu. Itu cara paling utama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maka ini yang punya cucu masih kecil-kecil, nah itu diingatkan sholat. Kalau bisa pesan pertama kali untuk anak-anak kita itu, ya, yang paling utama kita pesankan itu adalah kamu harus jaga sholatmu. Nah, gitu. Ini yang menjadi pegangan yang sangat luar biasa. Dan saya termasuk orang yang yakin dengan penuh keyakinan orang-orang yang dia menjaga sholatnya meskipun dia bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada satu saat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Karena sholat itu yang menjaganya, bukan yang lain. Itu. Ya. Maka kita akan dapatkan yang disebut dengan kemuliaan ibadah itu. Nah, ini ada dalam surat Al-Hijr, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ini keluh kesah Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Itu. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum mati itu mikirin kita, Bu. Mikirin kita umatnya yang tobat, tomat.
Ya, tobat, maksiat. Nah itu. Tobat, maksiat. Itu mikirin kita, beliau tuh seperti itu. Sampai sebelum matinya yang dipikirin itu bukan orang lain, bukan anaknya, enggak, yang dipikirin umatnya. Gitu. Nah, kalau kita yang sebelum mati yang kita pikirkan apa, Bu? Bagi-bagi dan sebagainya. Gitu. Ya. Ini Nabi Muhammad itu pusing mikirin umatnya. Walaqad na'lamu annahu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Itu. Jadi pertama, Nabi Muhammad itu hatinya itu menjadi sempit karena memikirkan umatnya. Yang kedua, hatinya itu menjadi sempit karena orang-orang kafir ketika itu tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Justru sebaliknya, dikata-katain orang gila, tukang sihir, gitu. Padahal mereka tahu siapa Muhammad SAW itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Apa julukan beliau? Al-Amin. Yang dipercaya. Tapi ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul apa? Tukang sihir, orang gila dan sebagainya. Itu bisa dibayangkan gimana. Ya, makanya ini pelajaran, Bu. Jangan pernah percaya dengan manusia. Kalau ibu bapak percaya dengan manusia, maka bersiap-siaplah untuk merasakan yang disebut namanya sakit hati. Aduh. Iya. Jangan pernah percaya dengan manusia. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi Rasul disebut Al-Amin. Setelah diangkat menjadi Nabi Rasul disebut orang gila, tukang sihir dan sebagainya. Nah, itu. Ya, inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW hatinya itu menjadi sesak atas ucapan yang diutarakan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Tapi yang beliau sampaikan apa? Allah berikan jalan kepada kita, Muhammad, kalau engkau ingin mendapatkan jalan keluar dari semua itu, maka yang pertama, fasabbih bihamdi rabbika. Artinya apa? Bertasbih. Lalu wakum minas sajidin. Artinya apa tuh? Sujud berarti ngapain kita? Sholat. Itu yang pertama. Yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakin itu mati. Jadi jangan pernah putus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian itu datang kepada kita. Artinya solusi yang Allah tawarkan kepada kita itu sudah ada sebelum Allah menciptakan kita. Segala sesuatu yang membuat hati dada kita sesak itu solusinya hanya 3. Yang pertama tasbih, yang kedua sujud, yang ketiga ibadah. Itu. Ya. Maka kata ibadah inilah yang kita harus pahami bentuknya, dia adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini adalah seorang hamba, maka kita harus pahami juga ada yang memiliki kita, ada yang mempunyai jiwa kita, ada yang mengatur kita dan lain sebagainya. Gitu. Siapa yang mengatur kita? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jadi jalan keluar dari hati yang sesak dan sebagainya itu hanya 3 ini, dan itu sudah digambarkan oleh Al-Quran. Itu. Ya. Bapak, ibu-ibu kesel sama mantu, kesel sama mertua dan lain sebagainya, hanya 1. Ya. Ambil wudu, sholat. Lalu memahami bahwasannya mertua besan saya itu membuat saya kesel, berarti Allah sedang memberikan saya benefit yang luar biasa, yaitu sebuah kesabaran. Itu. Mantu saya juga bikin saya kesel, seperti itu, Pak. Itu. Allah sedang memberi saya sebuah
sesuatu yang itu akan nanti hanya Allah saja yang membalasnya. Gitu. Inilah konsep yang memang kita sering tidak pahami. Artinya apa? Karena kita tidak memahami konsep ini, yang terjadi apa? Guntreng antara besan, mantu dan sebagainya. Padahal, ya kan? Ketika ijab kabul apa? Lita'arufu, untuk saling mengenal dan sebagainya. Itu. Jadi kata ta'arufu itu bukan hanya mengenal, Ibu Bapak. Ya, ta'aruf itu adalah seperti kita dengan bestie kita, yang dia mau ngapain saja itu kita nggak ambil peduli. Kita mau berbuat dengan dia juga nggak ambil peduli. Itu yang nama dengan ta'aruf itu seperti itu. Yang namanya sudah kenal itu seperti itu. Tapi kalau belum sampai pada tahapan seperti itu, kita baru hanya kenal nama saja. Nah, itu. Nah, dan inilah sebenarnya ibadah yang memang jarang kita pahami. Itu. Kata orang kan, rumah tangga itu adalah ibadah seumur hidup. Itu. Ibadah yang paling panjang. Itu. Maka bekal ibadah apa? Iya. Ya. Itu kan yang pertama kali kita dengar ketika memasuki yang disebut dengan perjalanan rumah tangga ini. Tapi ketika dalam perjalanan apa? Kita lupa tuh kalau itu adalah ibadah tuh. Akhirnya kita mengklaim, kalau nggak ada saya kamu nggak bisa. Kalau bukan saya ngurus kamu nggak apa-apa gitu. Suami juga, kalau saya nggak cari duit kamu nggak bisa. Nah, itu. Nah, itu. Kita lupa semuanya itu, Bu. Padahal kalau kita memahami itu adalah ibadah, nggak ada yang ngeklaim. Gitu. Kita nggak ngeklaim, kita nggak pernah ngeklaim itu, karena kita hanya menjalankan fungsi kita sebagai hambanya, gitu. Dan tidak ada orang yang bisa memilih. Kalau saya ingin memilih, saya nggak akan memilih menjadi saya akan memilih menjadi yang lain, kan gitu kan? Gitu. Kita semua kan hanya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan kebijaksanaannya, yang Dia tahu kita tuh mampu. Gitu. Bukan kita nggak memilih, Bu. Kalau anak-anak kita bisa memilih, dia nggak akan mulai dari kita, Bu. Dia milih dari anak-anak, bukan dari kita. Gitu. Iya kan? Begitu juga ibu bapak. Gitu. Tapi karena ini bukan pilihan, dia adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kunci kepada kita. Kalau kamu lagi sakit hati, kecewa dan sebagainya dengan manusia, itu isyarat cuma satu. Maka ibadah itu adalah perpindahan dari alamil ghurur ila alamis surur. Dari dunia yang penuh dengan tipu daya menuju ke dunia yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan dan sebagainya. Itu ibadah. Jadi kalau ibadah itu belum bisa memindahkan kita dari dunia yang penuh tipu daya ini menuju alam yang dengan penuh kesenangan, berarti ada tanda tanya, gitu. Dan ibadah itu adalah proses berpindahnya kita dari alamil kholqi ila alamil haqqi, dari dunianya manusia ke dunianya yang maha benar. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah seperti itu. Jadi kalau kita sudah bisa pindah dari ketergantungan kepada manusia apapun itu bentuknya, itu sebenarnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, makanya nanti ada sebutan dalam Al-Qur'an itu bukan manusia. Manusia itu sebutan secara umum, basyar sebutan secara umum. Ada hamba-hamba Allah pilihan itu disebut dengan abdun. Artinya apa? Hamba. Nah, itu. Nah, coba lihat. Nabi Muhammad itu dipanggil dengan abdun, Bu. Ya. Nabi Isa alaihissalam itu juga dipanggil dengan abdun. Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala juga dipanggil dengan abdun.
Nah, dalam Al-Isra Allah Subhanahu wa taala sampaikan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Siapa abdun itu? Siapa yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah ke Palestina? Nabi Muhammad disebut sebagai apa? Sebagai abdun. Artinya apa? Hamba. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma ub'atsu hayya. Itu Nabi Isa qala inni abdullah, aku ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena pengakuannya sebagai hamba, Allah angkat. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma ub'atsu hayya. Itu Allah berikan keselamatan kepada Nabi Musa ketika dilahirkan dan ketika nanti beliau dibangkitkan. Maka ibu kita ini posisi yang paling mulia itu adalah sebagai hamba kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Nanti juga ada dalam surat yang lain itu wa ibadur rahman. Ibadur rahman, abdun. Kata abdun bentuk jamannya adalah ibad. Ya. Jadi abdun ini kata jamaknya itu adalah ibad. Itu. Ada masjid di sini namanya Ibadur Rahman. Di mana? Masjid Ibadur Rahman di mana? PTDI. PTDI. Notanio. Itu. Ibadur Rahman. Artinya hamba-hambanya Rahman. Kriterianya apa, Bu? Wa idza alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu. Jadi ibadur rahman itu dia kalau jalan itu ya tenang aja. Seperti padi. Semakin berisi dia semakin nunduk. Gitu. Kalau singkong gimana, Bu? Itu seperti itu. Jadi ibadur rahman itu semakin dia tahu bahwasannya saya adalah hamba, maka dia tidak ada yang namanya justifikasi kepada orang lain. Itu. Dia tidak ada namanya mengklaim, itu nggak ada. Karena dia hamba. Jadi karena dia mengaku di saya adalah hamba, saya bisa mengikuti taklim pada siang hari ini juga karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena kemurahan hatinya, itu dia tahu. Maka tidak ada ngeklaim saya paling hebat dan sebagainya. Dan kalau ada yang mengklaim saya paling hebat, itu berarti dia bukan keturunan Nabi Adam. Keturunan siapa? Keturunan Ana itu. Iya, apa yang dikatakan iblis? Ana khairum minhu. Saya itu lebih baik, ngeklaim itu. Ya, setan iblis itu ngeklaim saya lebih baik daripada Adam. Itu. Ya. Tapi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dia memang memahami fungsinya sebagai sebagai hamba, kalau jalan itu ya hauna itu nyantai gitu. Ya. Dia tidak merasa lebih baik daripada orang lain, meskipun ibadahnya memang lebih baik, tapi tetap tidak merasa gitu. Meskipun dia lebih tahu, dia tidak merasa lebih tahu dari orang lain dan sebagainya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada yang caci maki dia itu tenang aja, Bu, dia tuh Pak. Enggak ngaruh. Gitu.
Mau dikatain apapun tenang aja. Dia karena apa? Karena dia tahu orang itu mencaci maki dia itu sudah Allah berikan izin dia untuk mencaci maki saya. Itu. Karena semua yang ada di atas muka bumi ini atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang caci maki kita, yang iri dengan kita, itu sudah Allah izinkan untuk melakukan hal tersebut. Kalau dia di luar kekuasaan Allah, berarti ada hal yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala kan? Itu. Maka semua sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala, mau ngapain kita? Nah itu. Kan ada dua pilihan bagi kita. Mau membalas. Kalau membalas ada dua kemungkinan. Yang sangat jarang itu yang sangat mungkin tidak mungkin akan serupa pembalasan kita. Pertama, kita membalas, bisa jadi yang kita balas itu melebihi yang dia ucapkan, maka kita zalim. Ya. Atau kita diam, maka mendapatkan posisi sebagaimana Abu Bakar dulu. Abu Bakar itu orang yang paling hebat setelah Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang tiba-tiba datang kepadanya, caci maki dia. Pertama kali Abu Bakar masih tenang. Kedua kali Abu Bakar masih tenang. Ketiga kali Abu Bakar udah gak nahan. Karena Abu Bakar manusia. Gitu. Maka ketika itu Abu Bakar membalas dengan yang setimpal. Ketika Abu Bakar membalas, Nabi Muhammad langsung kabur, meninggalkan Abu Bakar. Ditanya, Rasulullah, kenapa engkau tadi ketika ada orang yang mencaci makiku, aku diam, engkau masih berada di sampingku, dan ketika aku membalas, engkau meninggalkanku? Jawaban Nabi Muhammad gampang, Bu. Abu Bakar, ketika kamu diam, kamu tidak membalas, itu malaikat turun menghampirimu, dan aku ingin bergabung bersama malaikat. Ketika kamu mulai membalas, malaikat kabur. Gantian yang datang adalah setan, dan aku gak mau duduk bareng setan. Itu gampang kan? Itu ya. Gampang gak? Gampang. Saya ngucap juga gampang. Paling tidak kita sudah tahu posisi, Bu. Pak, kalau kita dalam keadaan seperti itu, kita mau memilih mana? Mau memilih bersama para malaikat atau bersama malaikat? Itu. Ya, sudah ada dua pilihan. Itu. Ya. Dan yang terakhir, Allah sebutkan, saya lupa ayatnya dalam surah apa. Wa qul li ibadiyalladzina asrafu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka itu melakukan berlebihan terhadap diri mereka. Artinya yang asrafu ala anfusihim adalah mereka yang tenggelam dalam maksiat dan dosa-dosanya. Allah memanggil hamba-hambanya, Allah memanggil manusia yang tenggelam dalam maksiat dan dosa itu bukan dengan manusia, tapi dengan kata hambaku. Wa qul li ibadi, Muhammad katakan kepada hambaku itu yang mereka dosanya banyak, bermaksiat kepadaku, aku hanya nitip pesan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan sampai mereka putus asa dari rahmatku. Allah manggil kita ini, Bu, yang tomat sering itu masih dengan menggunakan kata hambaku. Artinya apa? Artinya hamba itu kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Aku akan mengampuni semua dosa-dosa hambaku itu. Itu. Ya. Maka pengakuan kita sebagai hamba itu adalah posisi penting di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Pengakuan kita sebagai hamba itu adalah derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengakui kita sebagai hamba, disitulah letak kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu, wahai hamba-hambaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Ya. Dan kita semua hamba, termasuk saya ini hamba. Maka ketika doa itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Wahai Tuhanku, hambamu ini. Itu. Hambamu ini, hambamu ini. Ya. Ini posisi penting yang disebut dengan abdun. Maka kata abdun ya, itu konotasinya selalu baik dalam Al-Quran. Jarang sekali konotasi buruk untuk kata-kata abdun itu. Meskipun dia konotasinya buruk, tetapi di sana ada diidofahkan, disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Kan konotasi yang terakhir buruk itu. Muhammad katakan kepada hamba-hambaku yang mereka bergelimang dosa. Tapi Allah apa? Allah nisbahkan kepada zatnya, hambaku. Itu. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, selama dia masih hidup di dunia ini, maka statusnya masih hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Bu, yang tahu apa yang mereka lakukan, tidak mempunyai hak untuk menjadi hakim atas perbuatan mereka. Karena kita sama-sama hamba, pantas sesama hamba menjadi hakim. Siapa yang pantut menjadi hakim? Hanya Allah saja. Maka kita nggak punya hak. Ya. Yang ada hak dalam diri kita itu adalah kita memohonkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Itu hak sesama hamba. Jangan dibalik, Bu, Pak. Sekarang ini banyaknya kebalik. Sama-sama manusia menjadi hakim kepada manusia, tetapi tidak mengharapkan kebaikan untuk manusia. Kita yang harusnya menjadi jalan kebaikan bagi orang-orang, untuk saudara-saudara kita yang mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini ada cerita kejadian nyata. Ya. Preman di salah satu masjid. Preman taubat, pensiun berarti dia. Ya. Sholat di masjid, itu. Ya namanya dulu dia dalam dunia seperti itu, yang dia tahu sholat di masjid ya sholat saja, gitu. Ada orang yang mau memberitahu orang tersebut sudah baik, gitu. Nah, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi orang ini malah menghakimi orang tersebut. Kamu sholatnya nggak sah, kamu sholatnya nggak ini dan sebagainya. Yang terjadi, preman itu bilang apa? Dia bilang, ya preman nggak ada yang ngomong baik-baik, Bu, ngomongnya kasar kan? Iya, hari maneh kemana wae gitu. Kamu apa? Itu preman ngomong gitu. Saya dulu minum, saya dulu, kamu kemana aja? Sekarang saya sholat, kamu salah-salahin saya sholat. Gitu. Ini yang terjadi. Gitu. Dulu saya lagi dalam dunia gelap dan kamu kemana? Kenapa kamu nggak pernah ngajak saya? Dia bilang, kamu tuh nggak pernah ngajak saya untuk sholat, ngingetin. Tuh enggak. Pas saya sholat, tuh kamu bilang sholat saya nggak sah. Gitu. Ini kayak ibu-ibu udah masak dari pagi, suami pulang, ini apaan masakan? Gimana itu responnya itu? Ya begitu. Ini Bu, maka kita tuh nggak boleh jadi hakim. Yang jadi hakim itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita statusnya adalah hamba. Sampai orang terdekat kita pun kita nggak boleh menjadi hakim. Yang menjadi hak kita terhadap mereka adalah kita menjadi kebaikan untuk mereka. Kita menjadi jalan untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka udah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita syukuri. Harus kita apresiasi dan harus kita
harus kita sokong, support gitu, bukan sebaliknya. Itu. Nah, ini yang memang kadang-kadang terjadi, dan ini memang terjadi. Itu ya. Maka kalau kita memahami konsep yang disebut dengan abdun sebagai hamba, itu tidak ada hal-hal yang demikian. Karena kita tidak berhak untuk menghakimi seseorang, apalagi mengklaim diri kita lebih baik dan sebagainya, ya. Nah, ini tadi kita masih masuk ke penggalan yang pertama, iya kana budu. Nah, sekarang kita masuk yang penggalan yang kedua, wa iya kanas ta'in. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam itu ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaumnya, ya. Siapa yang menjadi musuh bebuyutan Nabi Musa? Firaun. Nah, itu ya, ayat ini menggambarkan perintah Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Beliau memerintahkan kepada kaumnya, wahai kaumku, jangan engkau meminta pertolongan kepadaku, tapi minta pertolonganlah kepada siapa yang menciptakan Musa alaihissalam. Itu. Dan itu pesan Nabi Musa kepada kaumnya. Nah, kalau tadi ibadah itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau wa iyyaka nasta'in itu adalah kalimat thayyibah, la haula wala quwata illa billah. Itu. Artinya ketidakberdayaan kita sebagai manusia itu sebenarnya adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kita jadikan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia itu adalah cara kita untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat satu-satunya kita untuk meminta pertolongan. Itu. Isti'anah ini, ya, itu sebenarnya menggambarkan bahwasannya manusia itu nggak ada apa-apanya. Ya. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Ya. Dan menggambarkan bahwasannya orang yang merasa dirinya itu lebih hebat dengan yang lainnya, itu berarti dia belum memahami makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saja. Sesimpel itu. Itu. Ya. Dan isyarat dari isti'anah itu adalah kita menjatuhkan diri kita, ya, dari sifat yang merasa bisa, dari sifat yang merasa mampu, menuju kepada zat yang benar-benar mempunyai kekuasaan, yaitu qadirun muridun. Dia adalah sosok yang mempunyai qadir, kuasa. Murid, dia adalah sosok yang berkehendak. Itu. Ini Bu. Ibu hafal nggak sifat 20? Apa Bu? Hah? Ya. Wujud, qidam. Oke, kudrot irodat. Nah, kudrot irodat itu adalah makna dari wa iyyaka nasta'in.
Karena Allah mempunyai kuasa dan Allah iradah mempunyai kehendak. Atau ada yang menyebut dengan qadirun muridun. Sama itu dengan kudrat dan iradah sama. Jadi selama ini sifat 20 kemana, Bu? Hafal? Ya. Ya. Jadi kudrah iradah itu masuk ke dalam wa iyyaka nasta'in. Allah lah yang mempunyai kuasa, Allah yang juga mempunyai kehendak. Itu. Jadi hanya Dia saja, tidak ada tempat yang lain kita kembali. Maka disebut dengan wa iyyaka, hanya Engkau satu-satunya Allah yang punya kuasa, yang Engkau punya kehendak. Kalau Engkau berkuasa dan kalau Engkau berkehendak, maka semua akan terjadi. Tapi kalau Engkau tidak mengizinkan dan Engkau tidak mengkehendakinya, maka semua tidak akan terjadi. Dan itulah hadis Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, seandainya semua manusia, ya, law kana insukum wa jinnukum, itu, ya, itu semuanya dalam satu posisi untuk memberikan mudarat kepada kita, keburukan kepada kita, la yadurruka, itu, illa ma qad katabahallahu laka. Maka meskipun semua manusia ini, bukan hanya manusia, insikum wa jinnukum, manusia dan jin, itu semuanya bersekongkol untuk memberikan kita mudarat, la yadurruka, sekali-kali tidak akan mampu untuk membuat kamu menjadi terluka, illa ma qad katabahallahu laka, kecuali mudarat itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Itu. Sebaliknya, kalau mereka juga bersekongkol, mempunyai niat untuk memberikan manfaat kepada kita, tidak akan terjadi illa ma qad katabahallahu laka, kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ya. Dan sebaliknya juga, kalau semua manusia itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua permintaannya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yanqus min mulki syai', tidak akan berkurang dari kekuasaannya sedikit pun. Itu. Artinya mutlak Allah Subhanahu wa taala itu punya segala-galanya. Itu. Tidak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan berkurangnya itu hanya seperti jarum ibu-ibu yang suka pakai untuk kerudung itu dicemplungkan di lautan. Berpengaruh enggak? Itu. Cipratan aja enggak kelihatan. Gitu. Cipratan aja enggak kelihatan. Artinya apa? Tidak berpengaruh sama sekali. Kalau manusia itu semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya. Dan itulah makna dari wa iyyaka nasta'in. Semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya. Ya. Bahkan, Bu, Allah itu sangat suka ketika ada hambanya yang meminta hanya perkara milh. Milh itu garam. Kalau sekarang kita garam suatu hal yang remeh kan? Dulu garam itu hal yang istimewa, Bu. Gitu. Ya. Ya. Artinya dia sebagai penyedap dalam makanan, enggak semua orang punya. Gitu. Ya. Itu ada, pintalah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya untuk urusan garam. Urusan garam kan bukan urusan kalau anak sekarang bilang apa? Urusan ecek-ecek. Bukan
bukan urusan yang krusial. Garam kita tuh disuruh pinta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urusan garam. Artinya urusan garam saja kita disuruh untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan yang lebih besar itu sudah harusnya kita kembali kepada meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi kalau ada apa-apa, pertama kali yang kita menjadikan tempat untuk kembali itu Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita berikhtiar sebagai manusia. Itu konsepnya seperti itu, Bu. Bukan, jangan dibalik, Bu. Kenapa kita sering capek dan sebagainya? Karena kita suka membalik-balik itu. Akhirnya kita capek sendiri. Gitu. Yang memberi masalah Allah Subhanahu wa taala, memberi masalah kepada kita. Gitu. Bukannya kita meminta kepada yang pemberi masalah, kita malah mencari solusi sendiri dulu. Kita sudah capek baru, ya Allah, kayak mentok ini. Gitu. Kenapa? Kalau Allah bilang, kenapa nggak dari awal? Gitu. Ya kan? Kita kan kayak gitu. Itu seperti itu. Gitu. Nah, itu. Kita tuh sering membolak-balikan. Jadi kalau ada masalah kita pusing dulu, ini kemana solusinya ya? Kemana solusinya? Gitu. Coba sekarang kita perlahan-lahan membalik ini. Ada masalah, kembali kepada Allah, lalu kita ikhtiar sebagai manusia. Itu. Ya. Dan ikhtiar itulah yang bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senang, sedih, bahagia dan lain sebagainya itu masuk ke dalam kategori ibadah. Itu. Ya. Dan inilah memang yang kadang-kadang kita sukanya nyusahin diri sendiri. Itu. Udah susah baru mentok dan sebagainya. Nauzubillah kalau mencari jalan keluar yang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Dengan berbagai kemudahan sekarang, mudah juga sekarang kita melakukan maksiat. Gitu. Apalagi sekarang banyak judi online dan wah itu. Ya. Nah ini, Bu, ini terakhir dan nanti saya akan tutup dengan satu istighfar yang itu cukup dibaca satu kali dengan penuh penghayatan penghambaan, itu menggambarkan semua keagungan dan Allah Subhanahu wa taala dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Ali itu beliau pernah berkata, kafa bi fakhran an akuna laka abdan wa kafa bi syarafan an takuna li rabban. Allahumma inni wajadtuka ilahan kama aratta faj'alni abdan kama aratta. Boleh, Bu, di dengan kafa bi fakhran, kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Wa kafa bi syarafan, wa kafa bi syarafan antakuna li rabban, antakuna li rabban. Allahumma inni wajadtuka ilahan kama aratta faj'alni abdan kama aratta. Itu. Ya. Ini perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu. Ini menggambarkan tentang pengetahuan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafa bi fakhran an akuna laka abdan
Itu cukup sebagai kebanggaan ketika aku ini menjadi hamba-Mu ya Allah. Itu. Dan cukup bagiku sebagai kemuliaan ketika Engkau menjadi Tuhanku. Itu. Allahumma inni wajadtuka ilahan. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendapatimu Tuhan sebagaimana semestinya yang Engkau mau. Artinya Imam Ali mengetahui Allah itu zat yang segala-galanya dan sebagainya. Karena aku mendapatkan Engkau Tuhan seperti itu, maka jadikanlah aku hamba-Mu sebagaimana yang Engkau mau. Itu. Nah, ini yang disebut dengan totalitas ibadah. Jadi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan oleh Imam Ali dalam kalimat ini. Selanjutnya yang terakhir ada yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Tahu kan ibu semuanya? Bunyinya apa? Oke. Baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Oke, stop. La ilaha illa anta berarti apa? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu saja, Bu. Ya. La ilaha illa anta berarti iyyaka na'budu. Selanjutnya khalaqtani wa ana abduka. Itu. Wa wa'adika mastata'tu. Nah, ini. Nah, mana bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bentuk penghambanya adalah a'udzubika min syarri ma sana'tu. Yang paling mulia itu adalah abu'u laka bi ni'matika alayya. Apa Bu itu, Bu? Hah? Abu itu adalah aku mengakui semua karuniamu terhadapku, semua, Ibu. Abu'u bi ni'matika alayya adalah itu yang pertama. Yang kedua, abu'u bi dzambika. Itu. Yang pertama, kita mengaku nikmat itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah hambanya. Yang kedua, penghambaan kita itu adalah wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui semua dosa yang telah aku lakukan. Ini kenapa ini disebut dengan Sayyidul Istighfar. Kalau kita baca Astaghfirullahalazim, itu kadang-kadang kita masih kayak enggak, nikmat itu dari siapa aja gitu. Tapi ketika kita baca Abu bi ni'matika alayya, ya Allah, semua yang ada pada saat ini itu adalah anugerah dan karuniamu. Saya bisa pada saat saya sampai pada tahapan ini ya karena karuniamu. Maka dalam proses itu ada sedikit penyimpangan dari saya, dari hambamu ini. Kadang-kadang hambamu menyimpang, kadang-kadang hambamu jauh darimu. Maka abu ubi zambi, aku mengakui semua dosa-dosa yang aku pernah lakukan kepadamu ya Allah. Itu faghfirli. Itu. Ini Bu. Jadi itu kadang-kadang memang kita tahu dan kita sering baca, tapi itu. Maka ini penggambaran tentang penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membuat Allah bahagia kepada hamba-hambanya. Yang bisa membuat Allah berbahagia kepada kita itu seperti ini, Bu. Ketika kita mengakui Allah itu sebagai zat, dan kita mengakui
kita sebagai hamba yang kadang ngelenceng, kadang nih sebagai abu bidzambi, ya Allah, aku mengakui semua dosa itu pernah aku lakukan, maka faghfirli, ampuni hamba-hambamu ini. Itu sebagaimana engkau katakan, innallaha yaghfirudz dzunuba, engkau mengampuni semua dosa-dosa hambamu, maka ampuni hambamu ini. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, ya tidak ada tempat kembali kecuali kepadamu ya Allah, dan itulah wa iyyaka nasta'in. Itu. Jadi ini Saidul Istighfar kalau kita baca itu bisa menjadi peluang Allah menghapuskan semua dosa-dosa dan keburukan kita itu. Dan itu semua tergambar dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, alhamdulillah ayat kelima kita sudah selesai. Insyaallah nanti di minggu akan datang kita lanjutkan ke dalam ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim.